Wait, 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 wait. Get up, get up. Get up, YouTube tiempo. Estoy a mi perfil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Ananda Syakira dan Saya teman Pak Roji. Di sini kami sedang berada di BMKG Stasiun Geofisika. Adapun kegiatan kami di sini untuk mewawancarai mengenai geomorfologi dan geologi Indonesia. Untuk video selanjutnya, mari tonton video kami. Sebelumnya selamat pagi Bapak. Kami dari kelompok 1 tentang mitigasi bencana geografi dan geomorfologi Indonesia. Di sini kami ada mengajukan beberapa pertanyaan yang kami ingin dengar jawabannya langsung dari pihak Bapak. Yang pertama Pak, bagaimana sih BMKG dalam memonitoring aktivasi geologi dan juga geomorfologi Indonesia? Tadi monitoring geomorfologi dulu awalnya. Bagaimana peran BMKG? Perannya. Peran. Oke, jadi sebenarnya di sini harus kita perjelas dulu geologi dan geomorfologi. Jadi kalau geologi itu sendiri kan cakupannya lebih luas. Oke. Kalau geomorfologi itu dia di ke keras ya, di kerak bumi. Nah, sebenarnya ini lebih ke terminologi, lebih ke penggunaan istilah dalam arti kalau geologi dan geomorfologi sendiri itu memang jadi concernnya atau jadi perhatiannya BMKG sendiri melalui geofisika. Jadi BMKG sendiri mungkin perlu juga buat teman-teman tahu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Jadi BMKG membawai 3 ini. Nah, apa bedanya? Meteorologi itu dari kata meteora, berarti langit, benda langit. Jadi concern atau fokusnya itu lebih ke cuaca. Jadi dia kantornya meteorologi, kami sebut UPT atau Unit Pelayanan Teknis Stasiun Meteorologi Kuala Namu di Medan saya. Kemudian K-nya itu klimatologi. Nah, klimatologi dari kata climate, dari iklim. Jadi fokusnya itu di iklim. Nah, itu UPT atau kantor pelayanan teknis itu stasiun klimatologi, Staklim yang di sini adanya di Sampali. Oke. Nah, itu fokusnya ke iklim. Nah, yang G-nya, BMKG, G-nya geofisika. Nah, ini yang fokusnya ke segala hal terkait kebencanaan gempa bumi. Oke. Geofisika atau fisis bumi, fisisnya geo ya. Nah, di geofisika sendiri kami fokusnya pada semua bencana termasuk bencana bumi yang dalam hal ini merupakan bagian dari bencana geologi. Oke. Nah, jadi di bencana geologi sendiri banyak ya. Nah, dan secara regulasi institusi dan pemerintah sudah menentukan batas-batasannya gitu. Jadi ini mungkin berkaitan juga nanti masyarakat mungkin ada yang belum banyak tahu, misalnya ada bencana erupsi gunung berapi, misalnya vulkanologi dan sebagainya. Itu kan semua termasuk bencana geologi. Nah, cuma secara institusional, nah itu bukan merupakan tanggung jawabnya BMKG. Jadi nggak ada peran BMKG di bencana vulkanologi. Nah, peran siapa dong? Peran PSDM melalui PVMBG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Jadi tadi kalau saudara Ade Farosi menanyakan tentang peran BMKG dalam bencana geologi, nah sebenarnya peran kita mungkin bisa diperjelas peran BMKG dalam gempa bumi gitu. Oke, jadi kalau gempa bumi itu sendiri pun kan banyak nih, ada gempa tektonik, gempa vulkanik, dan segala gempa yang lain gitu. Nah, di BMKG sendiri kita fokusnya di gempa tektonik. Jadi peran kita bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua bencana gempa bumi tektonik yang terjadi di Indonesia. Nah, gempa bumi tektonik ini kan banyak lagi nih, misalnya melalui karena aktivitas sesar, terus aktivitas megatrust, terus yang bisa berdampak kelanjutannya tsunami gitu. Nah, itu semua merupakan tanggung jawab utama dari BMKG. Nah, tanggung jawab utamanya apalagi kita bedah lagi. Kita mulai dari monitoring atau pemantauan, kita punya sistem peralatan pemantauan gempa bumi.
Nah, itu ada sistem seismograf, semua kita pasang di seluruh Indonesia. Jadi peran kita sangat detail dan jelas gitu di situ. Jadi dalam pemantauan gempa bumi. Nah, setelah kita mantau kita ngapain? Ya, kita laporkan jika terjadi event atau kejadian gempa bumi yang berdampak. Jadi kita kapan aja tuh kita laporkan atau kita pantau ya 24/7 dalam arti 24 jam 7 pekan gitu, 7 hari sepekan kita selalu memantau seperti saat ini. Sistem radar kita on gitu, terpantau. Jadi kalau ada sekarang ada gempa nanti kita langsung ada petugas atau officer on duty langsung bertugas mencari, menganalisa untuk menentukan parameter yang nanti kita sebarluaskan ke masyarakat. Jadi itu peran dan tugas utama kita. Mungkin ada tambahan dari Pak Yoga dan mungkin sedikit tambahan ya, mungkin tadi kan peran BMKG tentang bencana geologi, aktivitas geologi juga morfologi. Nah, memang seperti dijelaskan Pak Alexander tadi, geologi itu lebih ke tupoksinya PT BMG kan, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana. Nah, tapi kami tetap berkoordinasi. Contohnya ini kan gunung api kan bukan cuma di daratan pulau kan, di daratan. Nah, ada juga gunung api dalam bentuk pulau kan, contohnya Krakatau kan. Nah, ketika Krakatau meletus kan bisa menyebabkan tsunami juga kan. Nah, disitulah mungkin koordinasi BMKG sama PTBMG kan. Ketika gunung api Krakatau aktif ya, di situ berkoordinasi. Nah, bisa terjadi tsunami. BMKG juga berperan dalam memonitor tsunami. Nah, gitu. Jadi Pak, intinya pada saat bencana itu terjadi atau aktivitas geologi muka bumi yang terjadi sehingga mengakibatkan akibat menjadi permukaan bumi atau secara geomorfologi terutama Indonesia itu berubah atau menunjukkan permukaan yang baru Pak. Jadi peran BMKG terhadap perubahan morfologi Indonesia, bentuk lahan dataran Indonesia telah dari bencana tadi Pak. berarti ada ini ya, displacement, ada dislokasi di situ ya. Oke, di geomorfologi. Nah, biasanya kalau peran BMKG sendiri untuk kejadian seperti itu, kita survei dan itu biasanya tidak tunggal ya, kita ngajak juga rekan-rekan dari Badan Ristek ya, kolaborasi kita. Nah, dan untuk kasus-kasus seperti itu, dislokasi yang seperti apa dulu nih? Kalau misalkan dalam skala yang masif, misalnya kayak di Palu kemarin, di Palu, nah itu kita turun, kita survei, terus nanti kita ukur seberapa jauh ada pergeseran di geomorfologi tadi gitu. Jadi nanti hasilnya akan dipublikasikan. Nah, publikasi ini seperti apa ya, dalam bentuk dokumen yang resmi, dan itu menjadi suatu acuan atau saran buat pemerintah lokal terkait gitu. Misalkan contoh case-nya kayak Palu gitu kan, ada dislocation, terus kita cari apa nih penyebab dislokasi ini. Oh, ternyata sesar, misalkan ada sesar, oh berarti ini zona merah dong gitu. Zona merah dalam arti ini zona yang dilalui sesar dan berpotensi nanti akan terulang gempa di situ. Nah, jadi keluarlah rekomendasi berdasarkan tadi ada perubahan struktur permukaan dan indikator yang lain. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Adapun pertanyaan lanjutan dari kami, bagaimana BMKG memantau aktivitas gunung berapi di Indonesia? Contoh seperti gunung berapi yang paling terkenal yang pernah membuat erupsi besar, Gunung Toba, sehingga pada saat terjadinya erupsi besar-besaran meninggalkan bekas, dan bekas yang tersebut menjadi danau atau danau vulkanik. Itu salah satu bentuk aktivitas gunung berapi yang menyebabkan perubahan bentuk di Indonesia, terutama di Sumatera Utara, yang menunjukkan atau menimbulkan lekukan yang terjadinya danau. Itu bagaimana Pak? Itu pertanyaan yang menarik karena ini tentang Toba ya. Toba itu kalau kita bicara soal Toba itu banyak. Oke, kita balik ke tadi tentang Toba kan, letusannya. Jadi sebenarnya ini menarik juga karena kan dulu ada statement Indonesia mengguncang dunia, ya kan? Kalau kalian suka baca gitu. Nah, kita guncangnya gimana? Ternyata itu tadi ring of fire kita atau cincin api kita itu dahsyat,
dan beberapa gunung berapi yang besar itu ada di kita gitu. Tapi sebelum pembahasannya lebih jauh, kita kembali lagi klarifikasi bahwa tugas utama pemantauan itu di ESDM melalui PVMBG. Itu biar tidak, kalau dalam instansi ini kan biar tidak tumpang tindih. Tidak tumpang tindih dan ada penjelasan. Jadi ketika ada bencana apa kita tahu siapa berbuat apa gitu. Nah, itu penting dalam sebuah alur mekanisme mitigasi. Nah, tapi sekedar karena pertanyaan Ade tadi tentang itu, jadi kami menjawab di sini terkait mungkin pemahaman ya, dulu pernah belajar biologi juga gitu. Jadi letusan Toba itu salah satu letusan terdahsyat juga, mega erupsi ya, sama kayak Tambora, sama kayak Krakatau. Nah, itu semua dampaknya global. Nah, kalau peran BMKG sendiri untuk memantau aktivitas itu, mungkin secara periodik nggak ada, gitu. Tidak seperti kita mengamati tektonik ya, kita punya sistem itu. Kalau yang secara periodik dan kontinu itu perannya PVMBG tadi. Tapi kalau tentang ada misalkan case kayak kemarin di Toba di Samosir, tiba-tiba ada peningkatan gempa lokal terdeteksi sama sistem kita. Loh, kok ada gempa banyak di situ? Gempa swarm, tahu gempa swarm? Gempa swarm itu gempa yang munculnya biasanya dia sekali muncul tuh banyak dan dia secara karakter itu tidak punya gempa utama. Jadi kayak datang gempa banyak tapi ya udah magnitudenya tuh hampir sama. Misalnya 3,8, 3,2 sekitar itu aja. Jadi nggak ada gempa. Kalau gempa lazimnya kan dia terus main event ya, ada yang signifikan misalnya 4,8 terus tiba-tiba ada susulannya atau aftershocknya makin meluruh kan. Tapi ini kalau di gempa swarm tadi enggak, berarti itu bisa dikaitkan dengan aktivitas vulkanik. Nah, aktivitas vulkanik seperti apa? Misalkan pergerakan fluida di bawah permukaan bumi. Jadi karena aktivitas vulkanik tadi dia menimbulkan geseran atau dislokasi juga yang impactnya terdeteksi sama seismograf kami sebagai gempa. Jadi ada keterkaitan, tapi ya tadi seperti yang bilang kami nggak mengamati secara kontinu. Jadi kalau misalnya ada peningkatan aktivitas kayak gitu, tidak kita tim survei mungkin datang atau bisa melakukan penelitian data ya. Kita relokasi lagi ke senternya, kita cari polanya. Kalau tidak ada sesar atau pembangkit gempa di situ tapi aktivitas gempanya nggak berhenti, biasanya terkait sama aktivitas gunung api tadi. Itu tambahan Pak Yoga? Berarti Pak, contoh bencana tadi kan gunung berapi. Berarti gunung berapi atau bencana-bencana lain sangat berpengaruh terhadap geomorfologi Indonesia. Betul, sangat. Apalagi Indonesia letaknya secara geografis di Triple Junction ya, di angka 3 lempeng besar, terus ring of fire tadi. Jadi banyak banget kemungkinan geologis yang bisa mempengaruhi geomorfologi kita gitu. Baik Pak, selanjutnya kami juga ingin bertanya teknologi terbaru Pak yang seandainya dipunyai oleh BMKG dalam pemantauan geologi Pak, mencakup tadi tentang bencana atau tentang iklim Pak atau tentang lainnya semuanya, dan bencana-bencana tadi termasuk mempengaruhi geomorfologi lagi ya. Iya, banyak geomorfologi sesuatu saja. Kalau teknologi kita ya Mungkin izin jawab ya. Mungkin untuk saat ini teknologi yang digunakan stasiun geofisika BMKG itu ada yang namanya sensor gempa. Sensor gempa bumi itu yang untuk merekam aktivitas gempa tektonik, bukan aktivitas geologi juga. Jadi ya ada yang namanya sensor gempa. Sensor gempa itu disebarkan di beberapa wilayah. Semakin banyak sensor gempanya, maka semakin bagus data yang dihasilkan dari stasiun geofisika ini. Nah, data yang dihasilkan dari sensor gempa itu direkam sama ada yang namanya ini SESCOMP. SESCOMP ini komputer yang untuk merekam dari data-data yang dihasilkan dari sensor gempa tersebut, lalu dianalisis oleh pegawai kita. Kemudian data tersebut menghasilkan data skala magnitudo gempa bumi,
terus lokasi gempa bumi, kedalaman gempa bumi dan sebagainya. Nah, data tersebut yang disebarkan oleh stasiun geofisika kepada masyarakat. Terus itu sih kalau secara teknologi, secara garis besar gitu, kita fokusnya ke monitoring, pemantauan, terus kita prosesi, kita kelola, sama akhirnya kita diseminasi, kita sebarluaskan ke masyarakat. Jadi kalau ke geomorfologi tadi, nah itu mungkin secara generalnya itu tadi gempa bumi. Nah, jadi Pak, kalau tanggapan dari Bapak kan kalau kita terutama di Deli Serdang Pak atau di daerah Sumatera Utara ini dengan geomorfologi yang khas, Ya. apakah kurun waktu belakangan banyak menimbulkan bencana seperti gempa atau yang lainnya? Oke, pertanyaan yang bagus. Sebelumnya gini, kalau gempa sendiri kita nggak bisa prediksi ya. Iya. Oke, kita fokuskan di situ dulu bahwa kita sepakat bahwa gempa sampai saat ini belum ada teknologi yang memprediksi itu. Tapi kalau pertanyaannya dia tadi karena tentang geomorfologi atau permukaan bumi, nah secara pengamatan dan data kami, kebetulan kami juga mengamati data, kami punya buletin bulanan gitu. Nah kalau menurut kami pada rentan di Deli Serdang ini ya longsor gitu. Jadi mungkin concern kita kalau menangani tentang bencana mungkin lebih ke kita harus pemetaan titik-titik rawan longsor, terus pemantauan kondisi lereng kayak gitu loh. Jadi hal-hal yang mungkin tadinya konturnya udah memang memungkinkan untuk longsor dipercepat juga mungkin dengan aktivitas manusia, ada intervensi dari yang lain. Nah hal-hal seperti itu yang mungkin bisa kita fokuskan gitu kalau kita bicara soal bencana di wilayah Deli Serdang. Nah satu longsor, kemudian yang kedua banjir ya, mungkin banjir juga itu kita harus lebih concern ke daerah aliran sungai dan segala. Mungkin kami berbicara di sini bukan sebagai BMKG, karena bukan kami ngurus di situ ya, kan udah ada ranahnya masing-masing. Cuma kalau sebagai pemerhati lingkungan juga ya dan bencana ya kan Pak Yoga, Mas Fadik. Jadi mungkin di Deli Serdang sendiri longsor sama banjir. Mungkin ada teman Pak Yoga. Oh, ya mungkin Deli Serdang sendiri kan, kayak sebagian besar wilayahnya kan daerah dataran rendah ya, hanya sebagian dataran tinggi. Nah mungkin memang bicara bencana Deli Serdang ini lebih ke bencana longsor. Terus ya mungkin tadi sih lebih ke longsor. Seperti kayak di sekolah kan lebih sering. Iya sering banget tuh. Pak, jadi ada pertanyaan selanjutnya itu bagaimana pihak BMKG melihat perubahan iklim yang mempengaruhi kondisi geologi dan geomorfologi di masa yang akan datang? Oke, terima kasih pertanyaannya. Iklim ya. Nah, mungkin kalau iklim sempat lebih fokus tadi kan kenapa dijelasin di awal ya BMKG kan. Mungkin kalau kalian berikan jawaban yang detail dan lebih mendalam itu bisa ke Sapali. Nah, cuma kalau dari kan secara umum kami punya data ya, data yang kami ngambil itu harian sampai ke dekade pun kami lengkap nih. Data BMKG itu lengkap sampai 10 tahunan sampai 50 tahunan pun ada gitu. Nah, data itu kan kalau kita bicara ketika dia satu-satu kayak gini itu masih data mentah dan belum ada pattern dan belum ada pola. Tapi kalau kita kumpulkan misalkan 10 tahun atau 20 tahun kita bisa lihat pola. Dari pola-pola inilah kita bisa memprediksi gitu. Nah, tadi kenapa si geofisika itu gak bisa memprediksi gempa? Karena pergerakan tektonik itu tidak berpola, random dia. Karena lempeng tektonik itu kecepatannya pun beda-beda, arah pergerakan pun beda. Misalkan lempeng Indo-Australia, nah itu beda sama Pasifik gitu. Jadi ada yang atas, ada yang sini. Jadi kompleksitas yang tidak bisa diprediksi inilah yang membuat gempa bumi belum bisa kita perkirakan kapan gitu. Karena dia nggak punya pola. Gitu. Nah, tapi kalau kayak iklim tadi, nah itu dia kita bisa lihat pola gitu. Ada yang 3 tahunan, ada yang 2 tahunan berulangan gitu kan. Nah, jadi kalau pertanyaannya tadi gimana BMKG melihat itu, jadi kita berdasarkan data gitu. Data yang kita kumpulkan, kita petakan dengan berbagai formulasi yang ada, nanti kita bisa ketemu gitu. Oh, ternyata kira-kira di beberapa bulan ke depan ini akan seperti ini gitu, musim apa gitu. Itu yang biasanya
pelayanan data kami di klimatologi Sempar itu yang seperti yang saya jelaskan ini bisa dipakai di para petani misalnya, teman-teman pertanian gitu, mau kapan menentukan musim tanam, panen, tanaman apa yang cocok ditanam di musim ini. Begitu juga dengan nelayan gitu, gimana melautnya, kondisi laut segala macam itu semua itu berdasarkan data. Kalau tentang iklim yang ditanyakan rekan saya Pak, kalau tentang geofisikanya Pak di wilayah Indonesia ini, tentang geofisika terhadap bencana. Oh, data geofisika terhadap bencana. Kembali lagi tadi kita bilang kita konsepnya gempa bumi. Nah, itu kan kita belum bisa prediksi secara detail. Misalnya belum ada orang bisa nanti di Sumatera akan gempa nih, itu mustahil. Jadi kalau ini tambahan guys, kalau ada yang kalian terima pesan atau apa seperti itu dia dipastikan itu hoax. Karena nggak secara sains pun belum ada, karena aku bilang tadi kan memformulasikan pergerakan yang vertikal itu sulit. Belum ada formulasi yang bisa untuk itu. Sebenarnya apa tantangan terbesar yang dihadapi pihak BMKG dalam pemantauan geologi dan geomorfologi? Oke, tantangan ya. Mungkin di sekitar tantangan terbesar dalam menghadapi ini gempa bumi ya. Kalau pemantauan geomorfologi kan banyak, bukan cuma BMKG gitu. Tapi memantau gempa bumi adalah bagian dari memantau geologi dan geomorfologi. Sepakat kan? Nah, jadi kalau tantangan terbesar kami mungkin bisa dilihat dari banyak aspek ya. Nah, mungkin bukan kita bilang keterbatasan alat ya, tapi secara distribusi alat kita udah cukup mumpuni. Cuma kalau kita cari pembanding, misalkan kayak Jepang aja sendiri dia punya alat seismograf itu, alat pemantau umum itu rapat jaringannya. Jadi tercover secara menyeluruh. Kalau kita masih banyak banget yang belum bisa kita cover gitu, karena ada keterbatasan ini ya, resource juga gitu. Jadi kita fokusnya masih ke daerah-daerah yang ada sesar gitu. Misalkan di Sumatera ya kita cuma fokus di sesar Sumatera. Nah itu tentang peralatan, dari sisi peralatan. Kemudian tantangan juga ya mitigasi. Mitigasi itu sendiri tantangannya dari pihak mana ya? Saya secara ini pernah saya baca juga, sepakat juga itu karena statement di NATWS itu dia bilang gini, mau gimana pun canggihnya sistem, gimana pun majunya, tetap pada akhirnya itu yang menentukan itu si masyarakat yang di daerah terdampak ini. Jadi dia harus paham gitu, paham apa aja, ya paham informasinya, paham resikonya, paham dia harus ngapain gitu. Jadi sebagai contoh misalkan kita capek-capek kita jelaskan ke rekan-rekan masyarakat yang hidup berdomisili di suatu daerah, jangan tempat di daerah situ, daerah berbahaya semacam kan. Itu kan secara sains, secara keilmuan. Nah masyarakat mungkin punya pertimbangan lain, dia punya dengan segala mungkin keterbatasan juga gitu. Mungkin ngapain sih, dari mana kamu bisa tahu lupa gitu. Jadi tidak segimanapun kita berikan info ya, kalau responnya mungkin dia belum perlu untuk melakukan mitigasi, ya nggak jalan kan begitu. Padahal kita udah dilengkapi teknologi yang mumpuni gitu. Jadi itu sebuah tantangan juga, mungkin dari edukasi tentang risiko bencana, terus mitigasinya. Nah itu menurut kami masih menjadi PR besar di Indonesia lah. Kami sendiri aja, kami punya kegiatan untuk memberikan edukasi ke lapangan gitu. Nah itu aja di Sumatera Utara sendiri kami baru cover yang menjadi daerah prioritas ya. Taruh tuh Sibolga, terus apa itu Mbak Sibolga? Sipiro, ya daerah-daerah sekitar Sesar itulah. Sekitar Ampola, Barunung sana gitu. Nah padahal kan kalau bicara bencana, apalagi kalau kalian belum campur di morfologi ya harus ke Karo sana gitu kan, terus ke daerah-daerah yang ya banyak lah. Nah hal seperti itu kan tidak, yuk kita ke situ kasih edukasi, enggak kan? Ada alurnya, ada perizinannya, ada biayanya segala macam yang lebih kompleks. Contohnya kalau kita memperkecil wilayah seperti pada daerah Sumatera, kan termasuk bagian dari pegunungan Pak, Iya, dari daerah gunung barisan. Apakah termasuk salah satu dari tantangan Pak terhadap tantangan dari BMKG sendiri untuk mengetahui adanya bencana gitu? Oh berarti dari sisi apanya ya, geografisnya?
Ya itu bisa juga dijadikan tantangan dalam arti akses ya. Akses ya. Akses itu kita tidak bisa dipungkiri gitu. Mungkin orang yang di daerah yang aksesnya kita susah jangkau ya, kita pun akan sulit ke sana kan gitu. Padahal mungkin secara sains mungkin dia lebih terdampak gitu kan. Iya. Tapi karena kita memikirkan akses dan tadi yang bilang seperti tadi keterbatasannya regulasi dan segala macam itu, seperti kami pengen nih masih secara sains, secara keilmuan kami, wah ternyata kalau untuk bagian desa mana gitu misalkan arah barat dayanya itu ini dekat banget nih sama desa nih, berdampak nih. Nah, cuma nggak mungkin kami langsung ke situ kasih edukasi gitu. Perizinannya kita harus bahas berapa orang yang tinggal di sana, dari pekerjaan profesinya apa aja, itu semua tuh harus dikaji dulu. Baru kita bisa turun ke lapangan. Ada perizinannya gitu. Mungkin tambahan dari PO. Udah, Baik Pak, terima kasih. Mungkin pertanyaan kami sebelumnya itu sudah cukup untuk tugas kami. Sebelumnya kami mohon maaf Pak kalau pertanyaan kami ada yang salah atau bagus pertanyaannya. terima kasih sebelumnya Pak. Ya, sama-sama.